IKN ini melanggar alam, apakah benar? Tidak benar. Ini menjadi daerah yang sangat penting untuk biodiversity-nya IKN. Tentu menarik perhatian kita. Sudah sangat sesak nafas itu untuk namanya Uce. Itu tahun 80? Itu 89. Ada hotel dan di sana ada... Oh, di hotel? Kasihan orangutan diikat. Pak Willy Smith, terima kasih sudah mampir ke Cafe Breezy. Sudah lama dijanji dan akhirnya jadi juga ya. Dan di sini kita bisa forest bath. Betul. Ya sedikit lah. Mandi hutan ya dengan phytoncides, kimia dari pohon yang memperbaiki imunitas badan kita. Cukup dirasakan ketika sudah. datang ke sini? Saya belum mengukurnya, tapi mesti orang lain yang mungkin mengukur ya bagaimana. Tapi bisa merasakan ya, kita bisa phytoncide di sini. Phytoncides. Phytoncide itu artinya adalah kita merasakan udara dan hawa dari tanaman, dari pohon-pohon besar. Bukan cuma hawa dan udaranya, oksigennya yang dihasilkan oleh pohon, tetapi ada juga kimia-kimia yang dihasilkan pohon yang natural chemical ya. Yang adalah uap di keliling pohon yang melindungi mereka dari serangan virus dan bakteri yang juga kita menghirup, dan dengan menghirup dari pohon-pohon di keliling kita ini kita punya daya tahan imunitas bisa naik sampai 50%. Baik, mari kita singgung dulu IKN. Ya, Pak Willy ini berada di sisi mananya IKN ya? Kalau saya dari dulu, saya di tengah-tengah sekarang ini pernah saya melakukan penelitian juga mengenai Dipterocarpaceae, mengenai jenis-jenis pohon merantinya, persis di mana istana sekarang dibangun. Jadi dulu itu masih hutan perawan itu. Dulu hutan perawan? Ya, waktu ada perusahaan DeLong itu, habis itu ada Weyerhaeuser dari Amerika, dan saya sebagai mahasiswa ada di sana tahun 80. Jadi saya memang dari tahun 80 Anda sudah sampai di sana? Sudah sampai sudah di hutan, sampai sekarang masih tetap di sana. Oke, di situ ada sisi Samboja. Ada Samboja itu di sisi mananya IKN? Samboja adalah di bagian timur dari IKN. Itu adalah di zona perluasan, di zona 3. Zona 3 ya. Nah, kemudian di situ Pak Willy memelihara orang utan yang terlantar, yang diambil dari mana-mana, kemudian dilestarikan di sana. Betul, kami waktu itu mendirikan Yayasan BOS, Borneo Orangutan Survival Foundation, dan karena saya melihat ini ada beberapa orangutan yang tidak bisa kita kembalikan ke alam untuk hidup bebas karena mungkin trauma, karena buta, karena sudah hilang tangan, ada terlalu banyak peluru atau punya penyakit kronis. Jadi pernah disiksa oleh manusia di satu tempat, dikejar. Ada juga puluhan yang menderita tuberkulosis yang sangat berbahaya yang harus diisolasi. Nah, saya pikir saya perlu tempat di mana saya bisa menciptakan lingkungan di mana mereka tetap bisa hidup bebas, tetapi tidak ada risiko mereka membawa penyakit kepada populasi alam yang justru bisa menjadi malapetaka di alamnya itu. Jadi Pak Willy sekarang ada orang utan di sana. Ada berapa banyak orang utan di sana? Kalau pada saat ini masih ada sekitar 200 di 200-an ekor orang utan dan sekian beruang madu. Beruang madu ada 70-an. 70-an beruang madu. Lalu masuklah alat-alat berat IKN ke sana? Tidak. Kalau itu areal Samboja Lestari, kami memang beli panggal per panggal tanahnya itu dan dijadikan sertifikat di bawah yayasan itu untuk menjadi areal konservasi abadi itu. Juga untuk pendidikan, dan kami saya merancang dan bangun satu eco lodge di dalamnya itu untuk Bapak sudah datang. Ya, saya sudah menginap di sana. Ada sudah menginap di sana untuk orang bisa menyaksikan bahwa betul dari lahan alang-alang yang paling gersang kita bisa lagi menciptakan habitat yang baru di mana sampai 163 jenis burung bisa lagi mendapat nafkah hidupnya. Ekosistemnya hidup di sana. Ya. Tapi dengan adanya IKN kan alat berat datang ke IKN melewati jalan dekat Samboja. Kalau ada gangguan terhadap satwa-satwa liar di sana? Kalau jalan tol memang memotong sedikit, ada panggal cuma 1,5 hektar yang di luar yang diambil itu, tetapi di dalamnya masih aman semuanya itu. Dan kebisingan mengganggu orang hutan? Kalau kebisingan itu karena kami ada lembah di dalam topografi dan kandang-kandangnya untuk orang hutan dengan pulau itu adalah semua di lembah, sehingga itu suasananya tetap cukup alami dan teredam suara-suara dari luar. Teredam, jadi aman ya? Aman. Ya, ada yang mengatakan bahwa IKN ini melanggar alam.
karena di sana adalah habitatnya orang utan. Apakah benar? Tidak benar. Tidak benar. Kalau di selatan dari Sungai Mahakam dan Ya. sebelah timur dari Sungai Barito Ya. di Kalteng itu tidak pernah ada populasi alam Orang utan di yang sana. asli tidak ada di sana. Yang asli tidak pernah ada. Mungkin mereka pernah musnah karena ada penyakit sampai di batas sungai. Mereka juga tidak ada di pergunungan yang tinggi. Jadi di dalam segitiga itu memang tidak pernah menjadi tempat orangutan sebelumnya selama ada manusianya itu. Jadi Orangutan IKN itu ini yang ada sekarang semuanya dari Yayasan BOS yang ada bekerja oh di memang Kalimantan adalah Timur. yang dilestarikan di sana untuk dirawat ya begitu ya. Kami melepas liarkan orangutan yang paling pertama di Sungai Wain tahun 92. Sungai Wain, Ya, 92. itu adalah hutan lindung di Balikpapan itu. Ya. Dan sampai sekarang sudah ada generasi orangutan ketiga di sana. Jadi sekarang sudah ada populasi orangutan liar yang hidup bebas, tapi itu hasil rehabilitasi dari Yayasan BOS. Baik. Begitu juga di Gunung Meratus, kita melepaskan hampir 500 orangutan di sana. Dan aman, mereka tinggal di sana aman. Kalau mereka aman juga tidak, karena kalau jantan yang besar, Ya. mereka berkompetisi kalau sudah jadi dewasa dan mereka mencari tempat yang aman. Tapi hanya yang pipi lebar Ya. yang menjadi pemimpin, yang lain suka cenderung cari Memisahkan tempat diri. yang jauh, Ya. sehingga beberapa yang muncul di tempat yang jauh sampai 100 km dari tempat pelepas liarannya. Baik, Pak Willy, masuknya kawasan ini menjadi ibu kota Mhm. tentu menarik perhatian kita. Pak Willy mengenal betul keadaan tanah di sana, ya. Ya. Dan Pak Willy bertarung sangat luar biasa agar bisa kembali bisa ditanam. Karena jenis tanah lempungnya memang berbeda di sana, ya. Betul. Tidak mudah untuk ditanam, sehingga harus ada tanaman tertentu yang ditanam, baru kemudian bisa ada tanaman lainnya bisa ditanam. Ada jamur kalau tidak salah ya, ada mikorrhiza dan lain sebagainya. Kalau di lahan alang-alang yang Ya. gersang itu, di sana kehidupan mikroba memang sudah hilang. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah rehabilitasi iklim mikro. Artinya suhu di bawah tajuk pohon yang memungkinkan tanah menjadi dingin supaya bakteri-bakteri dan jamur itu Berdatangan, bisa hidup berdatangan lagi. lagi yang sambung dengan akar pohon. Ya. Baru itu generasi pionir. Itu yang cepat tumbuh, yang tidak membutuhkan special organism untuk membantu akar mereka. Baru di bawahnya kita menanam lagi jenis-jenis asli setempat yang punya hubungan khusus dengan jamur untuk pertumbuhan mereka, tetapi yang bisa menjadi hutan yang jauh lebih banyak spesies beraneka ragam. Kalau begitu di IKN itu untuk kita tanam kembali perlu apa di sana? Ini kan tanahnya khas. Kalau tanah sebenarnya ya sudah menjadi sangat kurus, karena di IKN yang sekarang dilakukan pembangunan itu hanya menjadi HTI. Ya. Jadi hutan sudah dibabat, sudah beberapa kali diganti dengan rotasi HTI. Jadi Ya. tanah struktur Eukaliptus ya banyak ditanam di sana. eukaliptus Ya. dengan akasia mangium itu, jadi tanah sebenarnya sudah sangat rusak. Ya. Jadi kita harus merehabilitasi tanah itu dengan menanam jenis-jenis pohon kacang-kacangan yang membawa kembali nitrogen di dalam tanah itu untuk bisa membantu tanah itu menjadi subur kembali. Juga harus ada tanaman dengan akar yang dalam yang bisa mengambil unsur hara dari dalam tanah, membawanya melalui daun, jatuh di serasa untuk menyuburkan. Mereka menjadi seperti pompa unsur hara untuk merehabilitasi lahan. Baru kita bisa kembalikan dengan semacam spesies yang asli setempat yang bisa juga mendukung kehidupan dari berbagai jenis satwa seperti ya beruang, seperti bekantan, seperti semua. Ya. Tapi kelihatannya tidak dilakukan seperti itu, langsung di bawah pohon ditanam saja di sana. Saya lihat Baru mulai. Ya, Bapak dan saya juga adalah di dalam komisinya yang akan memperbaiki ini. Ya, Jadi, betul. Jadi baru mulai, jadi itu baru tahap awal ya. Ya. Nanti ke depan harus dikembalikan kesuburan tanahnya di sana. Ya. Ya, Pak Willy, orang utan. Dari mana kecintaan Pak Willy itu muncul terhadap orang utan? Waktu saya di pasar di Balikpapan pertama kali, mereka kasih kandang dengan orangutan kecil di dalamnya, dan saya melihat matanya, aduh, saya langsung terpukul. Itu sekali. bayi orang hutan? Bayi orangutan, ya. Dan saya pada malam hari saya kembali dan saya merampasnya dari pasar itu. Orangnya masih kejar, Mister, money, dan apa. Tapi saya bawa terus, berhasil orangutan yang sudah sangat sesak nafas itu untuk dipijit, dipaksa minum, dia selamat. Namanya Uce. Terus kira-kira 2 minggu. Itu tahun 80? Tahun 89. 89? Ya.
Di Balikpapan. Di Balikpapan itu. Saya sudah Jadi tinggal. itu orang utan dipakai sebagai apa oleh masyarakat? Mereka jual di pasar itu untuk ya orang-orang barat, ada yang macam-macam pembeli di sana untuk penyelundupan ke luar negeri. Saya kembalikan banyak sekali orangutan dari Taiwan, ada yang dari Jepang, dari mancanegara yang semua ingin memiliki orangutan itu. Kalau di Taiwan terutama ratusan yang diselundupkan ke sana karena pernah ada film dengan Clint Eastwood, Every Which Way But, ada orangutan yang bertinju, terus ada The Naughty Family, ada video mengenai keluarga seri yang ada orangutan yang ikut makan di meja. Jadi semua orang terus mau beli orangutan dan itu menjadi malapetaka di Indonesia karena kalau sudah tercipta pasar, pemburu pasti akan coba memenuhi permintaannya itu. Dan orang Indonesia juga cukup banyak yang senang memelihara di rumahnya. Ya, Ditaruh di banyak kandang, sekali. di kerangkeng begitu. Ya, dan kalau kita lihat kelompok orang yang memeliharanya adalah pejabat, adalah banyak dari Polri, dari ABRI, ada artis, ada orang bisnis yang kaya. Jadi sebenarnya orang terdidik yang tahu semua mengenai aturannya, tetapi mereka yang justru menjadi pasar untuk menjual orangutannya. Ya. Dan satu persatu kemudian diselamatkan, dibawa ke sana. Ya, kami terus melakukan operasi penyitaan. Dulu saya lama juga di Departemen Kehutanan sebagai staf ahli untuk bidang konservasi. Dan ya, kita melakukan memang operasi di pasar, pramuka, di mana-mana. Kita coba untuk menyelamatkan orangutan, terus dibawa kembali ke habitat di Sumatera atau di Kalimantan untuk direhabilitasi dan bisa hidup bebas lagi. Pak Willy menyelamatkan itu, dan salah satu cerita yang saya pernah dengar adalah menyelamatkan orang utan di kawasan prostitusi. Itu benar pernah terjadi? 5 kali, Pak. 5 kali? 5 kali, ya. Di mana itu? Di Indonesia atau di luar negeri? Di Indonesia. Di Indonesia? Bahkan sampai di Jakarta pun. Di Jakarta ada? Kalijodo? Kalau itu di dekat daerah Glodok ada hotel, dan Ya. di sana ada... Oh, di hotel? Ada di dalam hotel, ya. Dan kasihan orangutan diikat, Ya. saya nggak bisa cerita, dicukur, dan ya betul biadab orang yang bisa begitu, ya. Jadi di Jakarta, kemudian ada kota lain lagi? Di Kalteng, di pedalaman, ada di sana orangutan yang sekarang hidup di Pulau Kaca, dan dia masih ada, dan sekarang sudah sembuh, tapi ada penyakit kelamin, dan apa kita ketemukan di situ, jadi Kasihan sekali kadang-kadang mereka, saya nggak bisa mengerti manusia bisa sampai ada yang berbuat begitu. Jadi ada kawasan prostitusi, lalu juga ada dari anak-anak sekolah yang membocorkan orang tuanya punya orangutan. Oh ya, cerita di atas dari Samarinda, Samarinda, itu, ya. kita waktu itu ada grup anak-anak sekolah yang kita datangkan ke Wana Riset, waktu itu masih di sana pusat orangutannya. Dan mereka keliling belajar, terus mereka pulang. Besoknya saya dapat kabar, satu catatan kecil, Bapak, kami sangat kagum dengan apa yang dikerjakan Yayasan BOS itu, ya, dan Anda harus meneruskan perjuangan ini. Jadi sebaiknya Anda datang ke rumah kami dan mengambil orangutan kami juga, tapi jangan kasih tahu ayah saya itu. Itu anak-anak kecil ya, memberitahu anak begitu. sekolah yang kelas Anak 4 sekolah. SD itu. Ya. Dia yang menulis itu. Terus waktu petugas ke sana, ayahnya seorang bisnis yang sangat kaya kuat di sana, di Bontang ini. Terus beliau marah sekali sama anaknya itu karena dia paksa petugas untuk bilang, ini kami tahu dari anak bapak sendiri. Kasihan anak itu. Terus setelah kami dengar itu, langsung besoknya kami ke sana dengan berbagai wartawan dan menulis di koran, luar biasa ada anak yang peduli dengan konservasi. Ayahnya menjadi malu sekali dan dia minta maaf, dan dia yang justru membantu untuk kita mendapatkan 7 ekor yang lain yang juga ada di sekitar wilayah Bontang situ itu. Jadi anak-anak ini bisa betul-betul berperan. Dan selama 3,5 tahun pertama di Yayasan BOS itu hanya didukung dengan dana uang saku dari anak sekolah SD di Balikpapan dan sekolah internasional di Pasir Ridge di Balikpapan. Jadi bukan dari pemerintah, bukan dari yayasan yang kaya, tapi dari anak-anak mulai. Dan ini adalah sekarang organisasi konservasi primata terbesar di dunia. Kami juga masih ada komunikasi dengan beberapa dari anak yang pernah datang ke tempat kami yang ikut pelepas liaran orangutan, dan mereka juga mengambil jurusan di lingkungan hidup, dan mereka bilang,
kami menjadi peneliti, kami menjadi pejuang lingkungan hidup karena pengalaman waktu itu di Kalimantan Timur. Lantas Pak Willy, ini menarik sekali kalau kita bicara tentang orang utan, karena orang utan ini adalah juga sesuatu yang sangat diminati oleh segala bangsa Ya, di dunia ini. karismatis, ya, Sangat karena karismatis. kemiripannya, Ya. ya. Saya kalau datang ke Ekolodge di Samboja Lestari, saya melihat ada cukup banyak sekali orang-orang dari mancanegara. Betul Ya, sekali. ada orang Swiss, ada orang Itali, orang Jerman, orang Belanda, banyak kan Eropa yang menaruh perhatian terhadap orang hutan. Saya berpikir mereka datang untuk nonton, untuk hidup, melihat orang hutan. Ternyata mereka sampai di sana, mereka ikut membersihkan kandang. Betul. Ya, mereka ikut merawat binatang. Apa sebetulnya konsep yang dilakukan ini? Menarik sekali. Karena mereka tahu bagaimana organisasi dari dalam, mereka bicara dengan petugas-petugas, dengan teknisi kita, dan mereka sadar apa yang diperjuangkan di sini Ya. tidak hanya untuk orangutan, tetapi juga untuk habitatnya dan juga untuk manusia yang hidup di sekitar wilayah di mana kita bekerja dengan orangutan, sehingga mereka banyak menjadi pendukung. Jadi dari luar negeri memungkinkan dana ini untuk mengamankan ratusan ribu hektar hutan yang menjadi konsesi konservasi, di mana kita melepas liarkan orangutan dan di mana kita bisa melindungi hutan yang masih aslinya itu. Jadi melalui kerjasama dengan luar negeri dan berjaringan, dan ada tempat di mana mereka bisa melihat dengan mata sendiri, sangat membantu untuk konservasi. Ini semacam apa yang dikenal dengan istilah sekarang sebagai volunteerism. Jadi mereka datang melihat hutan, ada yang bird watching, tapi ada juga yang datang untuk berkegiatan menolong. Ada yang dengan macam-macam keahlian. Mereka misalnya ada grup yang datang yang pasang solar cell di dalam areal kita, sehingga sekarang kita seluruh listriknya di Ekolodge itu adalah ramah lingkungan hidup. Ada yang lain yang punya teknologi untuk menyaring air menjadi air minum di tempat itu, supaya kita. Dan mereka bawa keahlian-keahlian itu. Benar. Ada dokter gigi yang juga membantu untuk orangutan yang punya masalah gigi dan apa ya. Ya, luar biasa ya gerakan ini. Ini sudah berapa tahun Pak Willy lakukan? Sejak tahun 91 kita resmi mendirikan BOS itu. Waktu itu masih Balikpapan Orangutan Society. Terus baru menjadi Borneo Orangutan Survival Foundation. Ya. Pak Willy, di sini kopinya enak. Bagus. Ya, saya tahu Pak Willy ini penggemar kopi. Kita coba kopinya di sini besar, ya. Betul. Dan nanti barangkali ada baristanya yang juga katanya pengen tanya-tanya sama Pak Willy. Oh, silakan, Jadi kita pesan kopi dulu ya. Selamat siang Pak Willy. Selamat siang Pak. Pak Willy minum kopi? Oh, sangat banyak minum kopi. Itu adalah biofuel saya. Pesan kopi apa Pak? Pahit. Kopi pahit. Kopi hitam, oke. Ya. Bapak? Saya sama. Hot? Panas. Ya. Kopi hitam panas. Tadi itu saya dengar-dengar ada pembahasan IKN, Pak. Iya. Nah, kalau saya lihat saat ini kan lagi masa Pilpres, dan rasanya ini kok jadi isu tersendiri nih dalam para calon presiden gitu, antara lanjut dan tidak lanjut. Nah, Pak Willy kan cukup lama di sana dan ngelihat keadaan di sana gitu. Sebetulnya apa sih yang para elit ini khawatirkan antara lanjut dan tidak lanjut tadi gitu? Mungkin mereka tidak menilai secara objektif, tetapi saya sering kali kritik proyek pemerintah, tetapi dalam hal pemilihan lokasi untuk IKN sudah sangat tepat ya. Areal yang tidak ada gunung api, tidak ada gempa bumi, tidak ada angin ribut, tidak ada tsunami-nya, tidak ada hutan yang baik sama sekali, tidak ada masyarakat adat yang tinggal di tempat yang sekarang dibangun ibu kota, yang ada transmigrasi dengan ada kampung Mentawir tapi sudah agak jauh dari sana. Jadi sebenarnya lokasi itu ideal juga di tengah Indonesianya, dia sudah dekat pelabuhan udara internasional, dekat pelabuhan laut internasional. Jadi dari strateginya itu sangat tepat. Kalau Soekarno dulu memilih Palangkaraya karena itu pusat geografisnya, tetapi dengan gambutnya, dengan banjirnya, itu kita lihat konsekuensinya dengan kebakaran asap. Kalau itu semua tidak ada di Kalimantan Timur di situ. Jadi pemilihan lokasi itu sangat tepat. Kalau kita juga lihat contoh dari negara-negara lain seperti Australia, Sydney, ibu kotanya pindah ke Canberra yang baru itu. Di Brazil sama, di Belandanya dari Amsterdam ke Den Haag. Tetapi di mana-mana, New York ke Washington, tetap ibu kota yang lama tetap menjadi tempat bisnisnya.
tidak akan berkurang apa-apa. Jadi dengan pemerintah pindah ke tempat yang di luar itu justru membantu sekali dalam struktur negaranya itu. Jadi menurut saya dari contoh-contoh banyak di tempat-tempat lain kita bisa merancang satu ibu kota dengan lingkungan hidup yang betul-betul hijau itu dengan energi terbarukan. Dan di Kalimantan Timur kita punya potensi, masih ada hutan, kita masih bisa mendapat air yang bersih, yang berkecukupan, bahkan bisa menjadi air minum keluar dari keran itu. Kita masih ada tempat yang luas untuk merancang zona-zona untuk hijaunya, zona untuk masyarakat, zona untuk konservasinya. Jadi ya ini menurut saya sangat-sangat tepat dan harus diteruskan karena sekarang sudah jadi dan ini kita bisa betul menjadikan contoh yang ramah lingkungan hidup. Jadi saya bangga juga boleh diminta bantu untuk bidang lingkungan hidup. Ibu kota ini benar-benar akan menjadi contoh yang ramah lingkungan hidup, yang adalah energi mandiri dan air yang sehat itu. Tentunya akan banyak tantangan baru ketika pindah gitu. Dan ada yang berpendapat ini bisa jadi hanya memindahkan permasalahan yang ada di ibu kota, di Jakarta gitu, ke sana yang alamnya masih natural gitu ya. Kemudian tidak ada alam natural, Mas. Di sana hanya ada satu jenis tanaman, eukaliptusnya. Itu sebenarnya gurun pasir secara biologis. Tidak ada apa-apa di sana. Sudah hancur. Jadi kita hanya bisa memperbaikinya. Jadi tidak ada cerita ada orangutan yang tergusur. Tidak ada manusia yang tergusur dari tempat istana di situ. Dan tidak ada pohon yang berlangka yang akan ditebang, sama sekali tidak. Jadi ini hanya bisa menjadi lebih baik. Ini sudah betul gersang tempatnya itu, walaupun ini ada pohon disampaikan eukaliptus. oleh Pak Willy sebagai orang yang tinggal di sana lebih dari 40 tahun lebih ya. 40 tahun lebih di situ dan melihat, dan itu memang kawasan sudah gersang, sudah rusak, maka itu dibangun sebagai ibu kota. Dan itu tanamannya hanya eukaliptus. Ya, betul. Hanya eukaliptus. Jadi menurut Bapak itu cocok karena juga tidak ada persoalan-persoalan tidak ada kehidupan, tidak ada jenis-jenis langkanya di sana. Kalau kita jalan di hutan eukaliptusnya, hampir tidak ada jenis burungnya di sana. Jadi gersang sekali wilayahnya. Jadi dengan kita menghijaukannya dengan berbagai jenis asli, ini akan justru mengembalikan, memperkaya lingkungan hidupnya. Nah, saya dengar-dengar juga anak-anak muda sekarang katanya lebih aware nih terhadap lingkungan. Isu yang salah satu disadari oleh mereka adalah environment. Tapi itu kan mungkin yang diberitakan oleh media. Tapi sejauh ini ya, sebagai orang yang berkecimpung lama di sana, sejauh mana sebetulnya keterlibatan memang anak-anak muda gitu, aware terhadap permasalahan ini? Itu saya harus akui masih kurang. Kalau saya lihat 8 cucu saya, bagaimana mereka cuma di TikTok itu. Saya kebetulan 2-3 hari yang lalu di Manado itu, kita jalan dengan mobil, ada letusan gunung apinya. Saya tunjuk, ini ada letusan. Semuanya tetap cuma di HP, cuma tetap main-main. Ini jadi ya, kalau dari pengalaman sendiri, kesadaran itu masih sangat kurang daripada yang kita butuhkan ini. Jadi kita perlu kasih contoh dan ya budaya baca ini untuk buku, untuk juga mendalami satu subjek itu sudah sangat kurang. Mereka banyak sekali cuma dari ini Facebook, ini begini, pindah-pindah. Mereka kalau ketik di layar kecil itu sulit dimengerti kecepatan itu, bagaimana bisa ada konsentrasi atau ilmu apa yang mereka dapat itu. Ya. Jadi cukup mengkhawatirkan, mungkin harus ada aturan pembatasan waktu dari orang tua untuk mereka boleh menggunakan cellular HP phone, itu. Ya. smartphone. Ya. Ya. Oke, itu aja. Silakan Pak dilanjutkan obrolannya. Ya. Saya mau siapkan pesanan yang lain. Ya, Terima kasih Mari. David. Ya. Baik Pak Willy. Jadi bicara tentang orangutan ini selalu menarik karena bangsa-bangsa di dunia juga sangat menaruh perhatian dan kemudian Anda mengembangkannya di situ. Sudah berapa banyak kawasan konservasi di Indonesia yang Anda bangun? Karena kalau saya temui Pak Willy, bisa nggak kami ketemu di Samboja? Kita mau ketemu di Kalimantan. Pak Willy mengatakan, maaf saya sedang ada di Manado, ya di atas sana ya, di Sulawesi Utara ya. Satwa Tasikoki di sana. Ya. Dulu kami juga bantu di Biak, terus di Jayapura, Biak, terus Jayapura banyak sekali. di Makassar. Ya. Ya, ada 114 kegiatan konservasi melalui Yayasan Gibon yang dulu kita
Yayasan Sang Gibbon. Gibbon, Gibbon, bahasa Gibbon Inggrisnya Foundation. ya, untuk Kalaveit atau Uwa-Uwa itu, dan banyak nama lokalnya. Binatang itu menjadi lambang dari yayasan itu yang dapat dana dari Swiss waktu itu untuk membantu banyak sekali organisasi. Jadi bukan mereka yang melakukan, tetapi mendukung organisasi setempat untuk mengembangkan konservasi berbagai jenis satwa. Jadi ada puluhan ribu satwa yang diselamatkan dari ratusan jenisnya, bukan cuma orangutan. Saya kalau datang ke kawasan tempat wisata, saya masuk ke kebun binatang, saya pergi ke tempat-tempat yang bisa kita lihat safarinya, saya suka sedih. Karena yang saya lihat itu adalah pelikan, kemudian onta, jerapah, harimau benggala, ya, dan binatang-binatang yang berasal dari luar negeri, bukan binatang asli Indonesia. Padahal Indonesia cukup memiliki banyak satwa-satwa alam. Sangat banyak. Kita adalah salah satu negara mega biodiversity ini. Tapi ya, seperti selalu ada istilah, the grass is always greener at the other side of the wall. Selalu di tempat lain, di tempat lain lebih hijau. Yang lebih hijaunya itu. Sehingga mereka mau menarik dengan sesuatu yang langka dilihat ini, dan itu menjadi objek. Tapi kebun binatang ini sebenarnya mestinya membantu konservasi dari spesies-spesies asli, mesti ada breeding program. Tetapi kebanyakan cuma perhatian ke koleksinya dan bagaimana paling banyak pengunjung yang datang ini. Ya, ini menurut saya kita lebih baik menggunakan teknologi virtual untuk mendidik orang mengenai satwa-satwanya itu. Sekarang dengan 3 dimensi orang bisa lihat ini, sebenarnya bisa merasa satu experience, ya, pengalaman yang jauh lebih menarik daripada hanya pergi ke kebun binatang. Terbukti bahwa kalau orang berdiri di kandang beruang misalnya, mereka hanya 7 detik mereka sudah lari. Apa yang mereka bisa dapat dari 7 detik rata-rata itu melihat satwa yang ada di dalam kurungan itu? Ini tidak mendidik itu. Ya. Jadi saya sendiri merasa sebenarnya untuk kebun binatang harus betul dibuat secara alami, harus dengan luas. Jadi saya membangun... Ada pulau-pulau begitu ya? Jadi ada pulau boleh juga, tapi kalau bisa jangan pakai ada besi-besi yang di jangan kerangkeng, jangan disiksa, jangan dikandang. Ya, jadi kalau di pusat primata saya membangun yang luar biasa besar fasilitasnya, jadi orang mengeluh, kenapa nggak bisa lihat gorilanya? Karena gorila hanya bisa dilihat kalau dia mau dilihat itu. Banyak orang tidak mau terima karena mereka mau dia mesti siap untuk mereka. Tapi kesejahteraan daripada gorilanya akan sangat berkurang. Anda tidak pernah melihara burung? Kalau istri saya ya. Di kandang? Ya, juga betul. Di kandang? Ya, ada juga. Tidak dilepas burungnya? Tidak. Tidak dilepas. Kenapa tidak dilepas burung? Ya, karena bagaimana ya dalam keluarga ini memang bisa terjadi konflik begitu. Kalau datang orang asing biasanya minta dilepas itu burungnya. Ya, tetapi nggak bisa juga lepas di sembarangan tempat. Kalau burung-burung itu hidup, yang sudah digunting sayapnya atau yang sudah biasa dengan manusia tidak bisa lagi cari makan sendiri. Jadi harus melalui proses rehabilitasi, harus kembali ke daerah asalnya itu. Saya pernah mendapatkan burung hantu. Dan beberapa pegawai di sini mengatakan, Pak, beli burung hantu karena tetangga punya itu, dia mau lepas, dia tidak mau lagi pelihara. Saya terenyuh dan kemudian dibawa ke sini. Tapi setelah jalan kira-kira seminggu, saya sedih sendiri karena burung itu ternyata diare, dan burung itu kemudian kalau siang hari dia harusnya tidur, tapi malah ditaruh supaya jadi tontonan bagi orang-orang. Dan kemudian akhirnya saya memutuskan untuk melepasnya. Tapi saya setelah berbicara dengan beberapa orang konservasi, mereka katakan tidak bisa dilepas, mati dia. Karena dia tidak biasa bertarung sendiri mencari makan. Kalau dia sebagai anak diambil dari sarangnya, berarti sudah kena tangan manusia. Sangat-sangat kecil dia bisa hidup bebas. Untuk bertarung di alam. Banyak sekali burung seperti garuda dan burung pemburu. Sulit sekali, mereka trauma, teriak-teriak, dan sedikit sekali hanya keturunan mereka. Kalau kandangnya besar itu yang bisa ditumbuh dalam isolasi yang ada harapan. Ya, akhirnya burung itu kami serahkan pada konservasi, dan konservasi kemudian merawatnya. Ya, karena dilepas di alam memerlukan waktu dan tidak bisa di tempat sembarang tempat. Betul. Betul ya? Ya, betul. Baik, Pak Willy, kita bicara kembali lagi soal keadaan tanah yang kurang baik di IKN. Ya. Baik. Jadi nanti suatu ketika tanah itu harus dikembalikan.
Tapi kan di bawah itu di Kalimantan banyak batu bara, Pak. Betul Apa sekali. bahayanya kalau kita membuat ibu kota di tempat yang bawahnya banyak batu bara? Harus diapakan tanah itu? Yang bahayanya adalah tambang ilegalnya. Karena Iya. sampai sekarang masih tetap ada orang yang nggak tahu bagaimana mereka bisa mengatur izin itu dan mereka menambang batu bara ilegal. Jadi secepat harga batu bara naik, langsung mulai ada pembukaan dan terjadi hal ilegal yang sampai di Semboja Lestari pun kami mendapat ada dari instansi penting itu yang justru terlibat untuk menambang di dalam areal konservasinya kami yang sudah dibeli lahan notabene itu. Jadi itu bahaya utama. Di samping itu kalau ada kebakaran, ada banyak titik-titik api yang membara di bawah. Kalau lagi terjadi musim kemarau, tanah mulai retak, udara bisa masuk, api bisa muncul lagi dan bisa menyebabkan kebakaran. Jadi titik-titik yang ada kebakaran yang sudah ada di bawah tanah itu yang harus kita cari melalui gas yang keluar dari tanah untuk terus digali dan dimatikan itu. Dulu Pak Willy pernah menghadapi masa-masa seperti itu ketika dulu terjadi kebakaran hutan hebat di sana? Kalau di Sungai Wain pernah kami menghabiskan seluruh uang penelitiannya untuk menyewa helikopter dengan Bambi Bucket untuk mematikan api di Sungai Wain. Tapi setelah api itu berhasil kita mematikan, ada ternyata 60 titik api di bawah tanah yang selama 2 tahun tim-tim kita gali terus itu untuk satu persatu dimatikan. Sekarang mati. Tapi kalau di dalam areal 10.000 hektar hutan lindung Sungai Wain sudah ada 60 titik yang terdeteksi hanya satu dari satelit ini, berarti masih banyak kemungkinan dari titik. Jadi apa yang Bapak bilang, betul, kita harus melakukan inventarisasi yang sangat teliti di mana mungkin masih ada titik-titik api di bawah tanah. Sungai Wain adalah satu kawasan yang hutannya masih perawan. Betul. Ya, saya bertemu dengan beberapa aktivis, ada muridnya Pak Willy juga di situ, Saudara Agustin. Ya, dan saya senang sekali masuk ke dalam hutan masih bisa memeluk pohon yang besar-besar dan di beberapa titik di sungai masih ada buaya. Ya. Dan kami bisa berjalan dan hidup berdamai dengan buaya, jadi tidak dimusuhi buaya-buaya itu. Betul. Dan kemudian di dalam saya dengar masih banyak sekali binatang satwa-satwa liar. Masih lengkap. Masih lengkap. Ya. Cuma itu masih ada hutan utuh dalam jarak begitu dekat dengan satu kota besar seperti Balikpapan. Jadi saya sangat harap kita bisa kembalikan program kerjasama dengan pemerintah Balikpapan untuk melestarikan Sungai Itu Wain sangat itu. penting ya, Sungai Juga Wain. untuk Ya. IKN itu bisa menjadi koridor yang menyambung dengan Bukit Bangkirai, dengan Ya. Bukit Soeharto untuk menjaga keanekaragaman jenisnya bisa kembali dari titik-titik utama seperti Sungai Wain ini. Ya. Jadi walaupun itu di luar IKN tetapi langsung berbatasan, ini menjadi daerah yang sangat penting untuk Ya. biodiversity-nya Ya. IKN. Saya pernah berbicara dengan teman-teman di Bappenas dan juga berbicara dengan banyak teman di pemerintahan, dan saya mengusulkan agar ada Taman Nasional ini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, dijaga, jangan sampai kita merusaknya, dan bahkan kalau mau bikin jalan pun harus memikirkan koridor-koridor satwa-satwa ini, dan pikirkan jalan-jalannya jangan sampai memotong lintas yang ada di Sungai Wain ini. Betul. Sekarang ada jalan tol yang sedang dibangun di sebelah barat Ya. itu di antara Teluk Balikpapan dengan Sungai Wain ini, dan Ya. kita lihat sudah mulai ada spekulan-spekulan tanah masuk. Itu harus segera ditindak sebelum mereka bisa masuk lebih jauh, dan Ya. mungkin untuk amankan semua orangutan yang kita sudah lepaskan di sana dan hidup bebas, mungkin perlu ada wildlife fence, ada pagar yang khusus bisa menjaga manusia dengan binatang di dalam bisa terpisah itu. Jadi bukan hanya untuk binatang, tapi terutama untuk manusia ya, supaya tidak memasuki kawasan itu, sehingga Ya, itu bisa betul. dijaga kelestariannya. Karena kawasan hutan lindung Sungai Wain itu menghasilkan 28% air Balikpapan. Air Pertamina untuk yang Balikpapan, memanfaatkannya, kilang Pertamina akan sangat sulit tanpa ada hutan lindung Sungai Wain yang menghasilkan air mereka. Jadi nilai ekonomisnya dari hutan itu bukan cuma dari keanekaragaman jenisnya, tapi juga dari airnya itu. Dan sebagai tempat untuk belajar dan masih bisa forest bathing, mandi Ya. hutan ini. Mandi hutan, kita bisa merasakannya. Pada waktu kami keluar dari IKN, terasa terik, panas, dan merasa kalau orang Jakarta bilang sumuk, yang melekat begitu ya, kita tidak nyaman begitu. Dan kemudian kita keluar, kita lakukan meeting di Bukit Bangkirai, rasanya bahagia sekali. Ya, Indah sekali. Di situ baru saya merasakan betapa kayanya kita punya pohon-pohon besar yang dijaga. Dan pohon itu tidak ada nilainya lagi ketika ditebang dan mati menjadi kayu. Benar. Ya.
nilainya tidak ada. Coba lihat di Singapura itu, mereka mempertahankan pohon-pohon ini menghemat banyak sekali listrik karena pohon menguap air dan itu membuat udara bisa 3 sampai 5 derajat lebih sejuk itu. Listrik yang dihemat, naungan yang di atas atap itu mengurangi juga panas yang perlu dibuang dari dalam rumah itu. Jadi itu hijaunya membawa keuntungan dan kesehatan lagi. Betul, jadi ruangan ini di Cafe Berisi ini tidak ada AC. Sengaja kami bikin, nyaman saja. Nyaman ya. Hanya ada satu persoalan Pak Willy karena di sini banyak buah, ya. Nah sekarang ini kami rasakan 1 bulan ini itu banyak lalat. Ada musimnya memang. Ada musimnya ya. Kalau Bapak bisa membersihkan lantai ini pakai cuka kayu, misalnya, dan itu tidak akan disuka oleh lalatnya dan nyamuknya. Baik. Pak Willy, Bapak juga pernah menulis atau teman Bapak menulis yang buku Di Ambang Kepunahan? Itu buku siapa itu? Itu buku dari Erik Meijert itu dengan Pak Herman Rijksen, itu 2 pakar primatologis yang lama bekerja sama saya di Kalimantan, dan saya hanya membantu mendanai. Kalau buku saya The Thinkers of the Jungle yang juga sudah dijual 110.000 bukunya itu. Internasional dalam bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Aslinya ditulis kami di dalam bahasa Jermannya itu. Baik, Di Ambang Kepunahan. Cerita sedikit dong, kenapa ada bahaya sekali kepunahan itu? Kalau tidak salah ada cerita di sana tentang orang utan yang rambut merah, yang kemudian itu dia makan biji-bijian tertentu yang ditemukan pohon itu ternyata bisa menyembuhkan, diduga atau hasil penelitian bisa menyembuhkan suatu penyakit yang belum ada obatnya sampai hari ini. Bapak merefer ke tanaman yang semacam Garcinia, semacam pohon manggis yang ada tumbuh di Sarawak itu. Di Sarawak, ada dulu perusahaan pharmaceutical dari Amerika, mereka kasih uang ke mahasiswa-mahasiswa untuk kumpul ilegal sampel-sampel kulit daun dari pohon tanaman yang dikirim kembali, terus mereka analisa. Dari suatu saat mereka mendapat 1 sampel yang ternyata bisa membunuh retrovirus. Seperti HIV. Jadi mereka pikir, wah kita mendapat obat yang sangat mampu ini bisa kita menjadi sangat lebih kaya lagi. Jadi ini mereka, sejenis mangosteen, manggis. Sejenis manggis, manggis Kalimantan. Bukan manggis yang kita kenal. Dan pohonnya sudah tidak ada lagi. Karena waktu mereka kirim mahasiswa itu kembali dengan banyak uang, cari lagi pohon itu dan kirim sampel supaya kami bisa tahu apa kimianya yang menyebabkan retrovirus ini bisa mati. Dia sampai di tempatnya, tinggal ladang yang terbakar. Pohonnya sudah di land clearing. Sudah di land clearing. Jadi dia keliling-keliling cari, tidak dapat pohon. Maka dia tanya sama masyarakat, kenapa tidak ada pohon lagi? Oh, waktu Anda di sini tinggal 11 pohon yang besar, tapi sekarang habis. Kenapa pohon itu habis? Karena 100 tahun yang lalu, orang Dayak yang menyumpit orangutan dan memakan dagingnya dan menggunakan tengkoraknya untuk seremoninya mereka. Untuk orangutan ini? Sudah membunuh, habis memusnahkan orangutan. Setelah orangutan punah, itu biji yang harus ditelan orangutan dulu, baru bisa berkecambah, tidak tumbuh lagi. Jadi akhirnya pohon ini jadi punah juga. Jadi ini dalam alam semua terkait satu dengan yang lain. Dan dengan orangutan ini hilang, kita juga kehilangan salah satu potensi obat yang ampuh untuk manusia ini. Dan ini menunjuk bahwa untuk kita melestarikan keanekaragaman jenis, kita perlu menjaga seluruh habitat. Dan itu tidak cukup dengan hanya ada koleksi beberapa binatang di kandang, tidak cukup dengan satu areal kecil, harus minimal areal 30.000 hektar dari satu habitat, baru semua spesies ada jaminan bisa selamat dalam jumlah yang cukup untuk mereka tidak ada keturunan, kualitas genetik mereka, dan untuk bisa hidup selama masa depan. Jadi ini ada tanaman, biji dan kulitnya ini diduga bisa menyembuhkan penyakit, tapi pohonnya ini sebetulnya bisa hidup kalau ada bijinya yang dimakan oleh sejenis orangutan tertentu di sana. Betul. Jadi ketika land clearing itu terjadi, hutan itu kemudian dibabat dan kemudian orang menggunakan menjadi pertanian, pohonnya hilang. Betul. Tapi bijinya juga tidak ada. Karena 100 tahun yang lalu orangutan sudah punah di wilayah Sarawak waktu itu. Di wilayah Sarawak pada waktu itu karena masyarakatnya punya tradisi makan, memburu dan memakan daging orangutan.
Jadi tidak ada lagi yang makan itu sehingga kemudian bijinya itu bisa terfermentasi dan akhirnya kemudian hidup. Sangat tepat summary-nya. Terima kasih. Jadi alam itu saling berkorelasi semuanya. Benar. Saling sekali. bercakap-cakap. Ya, betul. Saya waktu itu melakukan S3 saya mengenai jamur yang memang bersimbiose dengan pohon jenis meranti, yang tanaman yang paling besar di Kalimantan itu. Dan waktu saya menggali satu selokan di dalam hutan itu dengan tujuan supaya anakan di sana tidak ada kompetisi dari pohon di sekitar dan akan tumbuh lebih baik, saya lihat dua hal. Satu, anakan itu mulai mati. Keduanya, tidak pernah muncul jamur di dalam bagian yang dipisahkan dari hutan di sekitarnya. Baru saya mulai terpikir, jangan-jangan ada hubungan dengan pohon induk dengan akarnya. Saya mulai menyemprot air dan cari. Ternyata bukan akarnya, tetapi jamur yang menyambung dari akar induk ke anakan. Yang berwarna putih itu? Yang bisa putih, bisa kuning, coklat, macam-macam spesies tergantung jenis pohonnya. Ini ternyata itu sambungan, makin dekat dengan akar dan sambungan jamurnya, makin subur anakan itu tumbuh. Dari situ pertama kali saya tahu ternyata pohon induk ini memberi makanan kepada anakannya. Luar biasa ya percakapan di antara tanaman ini. Sekali Indah alam, sekali. semua Ya. bersambung. Saya Dan teringat mereka- dengan mahasiswa saya yang pernah pergi mengikuti satu conference internasional bersama dengan para pendiri startup. Dan mereka mengkonsumsi sejenis jamur tertentu. Dan jamur itu bisa menimbulkan semacam semacam dampak. Atau kalau secara sains barangkali mungkin saya menebaknya semacam frekuensi untuk melihat. Dan setelah dia konsumsi jamur itu ayahuasca, dan katanya yang saya dengar, dia tiba-tiba bisa melihat pohon itu seperti bernafas semuanya. Jadi dalam satu khayalan dia melihat pohon itu bernafas dan bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Pak Willy, menarik sekali percakapan kita. Senang sekali Bapak mampir ke Rumah Perubahan Jakarta Escape. Kita Terima punya kasih kesamaan. undangan. Ya, kita menyaksikan betapa pohon-pohon di Samboja dan di wilayah-wilayah Bapak tumbuh subur. Bapak bahkan bisa menghasilkan aren. Masyarakat bisa memetik buah salak, dan kemudian orang hutan terlindungi di tempat itu. Bahkan datang ke sini memberikan banyak kami saran-saran sehingga kawasan ini bisa kami hutankan, ya, supaya tanaman di sini subur, fitosite-nya juga makin bagus, dan orang yang ingin mendapatkan imun tubuh yang lebih baik bisa sering bermain ke tempat kami. Betul, Ya. mereka akan pulang dengan lebih senang dari senang, kimia ya. itu yang ada di udaranya. Dan Betul. terkait dengan lalat, ini memang sedang musimnya. Jadi kalau Anda datang kemari, kadang-kadang kita menemukan ada lalat, dan saya minta maaf juga karena ini banyak buah di sini. Ya, buah-buahan di sini ada beragam buah, rambutan sedang berbuah, quinnie banyak sekali di sini, mangga quinnie, Manis ya. sekali, ya. Itu manis sekali, lalat itu senang sekali. Ya. Dan kemudian juga ada tanaman-tanaman lain-lain. Di sini ada duet, atau orang bilang di sini namanya jamblang. Ya, tanaman langka. Bahkan kami juga ada kecapi, ya, ada pohon-pohon lama seperti bintaro, menteng dan sebagainya. Bungur, buah bungur, bunga bungur, ya. Sedang terjadi sekarang, Lakerströmia, ya. Ya, sedang berkembang di sini, ya. Baik, dan kita harapkan agar alam Indonesia semakin lestari dan dijaga kita bersama. Saya dengan Pak Willy berteman karena saya ditugaskan oleh Kepala Otorita IKN agar kita membentuk komite ESG, Environment, Social, and Governance, yang topiknya pernah saya bahas. Karena ini adalah suatu kesepakatan dari PBB, dan saya ditugaskan untuk mengumpulkan 9 orang prominent people, dan salah satunya adalah Pak Willy Smith. Terima kasih Seorang tokoh kepercayaannya. lingkungan hidup yang sudah cukup lama, lebih dari 40 tahun tinggal di Kalimantan, memelihara alam kita, bahkan ikut menjaganya. Mudah-mudahan IKN ke depan juga tetap dapat kita jaga dan alamnya jangan sampai rusak. Amin. Seandainya nanti ada percikan itu, saya kira kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya, itu yang saya kira kita pelajari pada hari ini, dan semoga bangsa kita akan menjadi lebih memperhatikan aspek lingkungannya. Jangan hanya tanam pohon-pohon kecil saja. Ya, selama ini kita tanam hanya lidah mertua, kemudian mohon maaf ada nama pohon seperti janda bolong dan sebagainya yang mungkin tidak tepat namanya. Dan ini adalah pohon-pohon kecil. Kita perlu juga menanam pohon besar untuk memberikan kehidupan bagi alam semesta ini. Dan stay relevant.